Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas mengenai analisis sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa. Dan perusahaan jasa yang kali ini kami pilih adalah Indomaret. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Feby Lydia Sari Sianipar dengan NIM 23043111061. Saya Renadita Sihombing dengan NIM 230430060. Saya Rani Intan dengan NIM 23043111045. Saya Ronald Jelita Sihombing akan menjelaskan pengenalan Indomaret sendiri. Jadi, PT Indomaret Corp Prisma Tama yang dikenal dengan nama Indomaret adalah salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Didirikan pada tanggal 20 Juni 1988, Indomaret merupakan anak perusahaan dari Salim Group dan beroperasi dalam sektor retail dengan fokus pada penyediaan kebutuhan pokok dan sehari-hari. Indomaret sendiri mempunyai sejarah dan perkembangannya. Indomaret membuka gerai pertamanya di Ancol, Jakarta Utara. Dan sejak saat itu, perusahaan ini telah berkembang pesat pada tahun 1997. Indomaret menjadi pelopor bisnis gerai waralaba di Indonesia setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Hingga tahun 2015, jumlah gerai mencapai 11.400 dan terus meningkat hingga lebih dari 22.000 gerai saat ini. Indomaret juga mempunyai visi dan misi. Visinya menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Dan misinya memberikan solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produk dan jasa dengan cara yang mudah dan hemat. Selanjutnya, saya Rani Intan akan menjelaskan tentang proses akuntansi yang ditemukan di Indomaret. Yang pertama, penerimaan uang tunai dari klien dapat melalui berbagai jenis transaksi seperti tunai, non-tunai, dan layanan tambahan seperti pembayaran tagihan, top-up saldo, dan transfer uang. Transaksi ini dicatat menggunakan sistem point of sale yang terinput dengan pusat dan bukti transaksinya diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, pembayaran biaya operasional. Ada berbagai jenis pengeluaran, seperti yang pertama, gaji karyawan yang ditransfer langsung ke rekening karyawan. Yang kedua, biaya listrik atau air atau internet yang dibayarkan sesuai tagihan bulanannya. Yang ketiga, ada pengadaan barang, pembayaran kepada pemasok barang dagangan. Dan yang keempat, ada biaya pemeliharaan dan perbaikan. Ini digunakan untuk fasilitas toko, bisa seperti AC, kulkas, dan lain-lain. Pengeluaran operasionalnya ini dicatat dalam akun IRP atau Enterprise Resource Planning. Yang ketiga ada pencatatan pendapatan dan biaya. Yang A ada pencatatan pendapatan seperti pendapatan penjualan barang, pendapatan layanan tambahan, dan pendapatan lain-lain. Yang B ada pencatatan biaya seperti harga pokok penjualan, biaya operasional, penyusutan aset, dan biaya pemasaran. Sistem akuntansinya ini semua data dimasukkan ke dalam buku besar dan proses akuntansinya ini menggunakan metode akrual basis atau pendapatan dan biaya dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan. Dan yang terakhir ada proses pelaporan. Bisa dengan yang pertama yaitu dengan laporan harian dengan rekonsiliasi kas. Yang kedua bisa dengan pelaporan bulanan dengan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dan yang ketiga bisa dengan pelaporan tahunan dengan laporan keuangan di audit. Kemudian ada flowchart dari sistem informasi akuntansi penjualan, di mana dia berhubungan dengan 5 hal. Yang pertama ada kepala toko, yang kedua ada petugas gudang, yang ketiga ada supplier, keempat ada customer, dan yang terakhir ada kasir. Di mana untuk kepala toko sendiri, kita menghasilkan sebuah laporan. Dan kepada petugas gudang, kita dapat mengetahui data dari barang yang masih ada, kemudian kita juga bisa tahu informasi tentang kas barang, ataupun data barang, data orderan penjualan, dan retur penjualan. Untuk supplier sendiri, kita dapat mengetahui data dari tagihan setiap barang, kemudian data dari banyak barang, dan retur penjualan. Sedangkan untuk customer sendiri,
kita dapat tahu barang-barang yang dibeli, kemudian barang sudah terjual, struk-struk barang untuk barang apa saja yang sudah terbeli. Kemudian yang terakhir ada kasir. Kasir sendiri kita dapat mengetahui informasi dari stok barang, kemudian data barang yang telah dibeli, dan data barang yang sudah terjual. Setelah itu saya akan menjelaskan flowchart singkat dari Indomaret sendiri. Kenapa kami membuat flowchartnya secara sederhana? Karena untuk Indomaret cabang sendiri, mereka kurang mengetahui keseluruhan yang terjadi. Sehingga jikalau kami ingin tahu lebih dalam lagi, kami harus ke kantor pusat. Yang pertama dimulai dengan start, di mana ada proses transaksi penjualan, dimulai dari berupa penjualan produk secara fisik ataupun secara jasa. Kemudian dari transaksi penjualan tersebut akan melakukan update inventory, di mana nanti setiap penjualan sistemnya akan diperbarui secara otomatis. Nah, sehingga jumlah stok barang yang ada dapat kita ketahui. Ini penting untuk mengetahui berapa banyak barang yang masih ada di gudang. Kemudian yang ketiga ada inventory low, di mana inventory low sendiri kita dapat mengetahui apakah barang tersebut masih mencapai stok atau dia sudah memenuhi atau memaksimumkan, sehingga nanti jikalau barang yang ada itu mendekati ataupun di bawah batas yang minimal, maka sistem tersebut akan melanjutkan kepada langkah berikutnya. Yang keempat ada create purchase order, di mana jika stok barang yang ada sudah menipis, maka sistem akan membuat sebuah pesanan pembelian untuk menambah jumlah stok barang kembali. Ataupun kalau sering kita dengar dengan sistem PO. Kemudian pesanan ini akan dikirim kepada supplier ataupun kepada pemasok. Yang kelima ada receive good, di mana nanti barang pesanan diterima dari supplier. Nah, sistem ini akan mencatat penerimaan dari setiap barang dan akan memperbarui kembali jumlah stok yang ada di gudang. Yang terakhir ada N, yaitu di mana setiap proses itu selesai, barang-barang akan diterima dan stok barang akan diperbarui. Setelah itu ada rekomendasi peningkatan untuk Indomaret sendiri. Pertama, saran dari kami untuk menggunakan perangkat lunak seperti SAP, Oracle NetSuite, ataupun Accurate. Yang kedua, pengelolaan stok dan persediaan barang berbasis digital. Kita dapat menggunakan cloud untuk memantau stok barang. Yang ketiga, kita bisa menerapkan teknologi rekonsiliasi bank secara otomatis nih, sehingga kita dapat memeriksa kesesuaian antara laporan bank dan laporan dari internal kita sendiri dengan menggunakan perangkat seperti Xero ataupun QuickBooks. Yang keempat, dengan pengimplementasian sistem ERP untuk menyatukan seluruh fungsi operasional baik dalam keuangan, pemasaran, ataupun yang lainnya. Yang kelima, kita dapat menggunakan fitur analitik, di mana kita dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis dan menyeluruh. Laporan ini berbasis real-time, dapat membantu pengambilan keputusan yang strategis. Dan yang keenam, memberikan pelatihan kepada staf akuntansi tentang penggunaan perangkat lunak baru dan pemahaman digital. Karena sejauh yang kami tahu, untuk Indomaret sendiri, kasirnya belum mengetahui secara jelas untuk perangkat lunak yang digunakan dalam setiap transaksi yang ada. Berikut dokumentasi dari kelompok kami sendiri, Bu, karena kami sudah terjun langsung ke lapangan ataupun datang ke Indomaret cabang yang berada di Beji Timur. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.